Assalamualaikum. Bersama kami kembali di Dialog Allah dan Kehendaknya. Saya Mutiara Langit dan Saya Najmul Kalam. Assalamualaikum. Umi. Kita berbicara bertemakan tentang Allah. La Eh, quwwata illa billah. eh, apakah Allah itu bisa dibahas detail atau pembahasan tentang Allah hanya dari sisi apa saja yang boleh manusia berbicara tentang Allah? Saya di awal membuat video perdana berbicara tentang Allah ketika Allah adalah rahasia, seperti itu. Iya, tapi sepertinya ada sebagian orang yang tidak setuju ketika Allah itu rahasia. Sebagian mereka merasakan bahwa begitu jelas Allah itu dari mata hatinya. Mata hati manusia bisa melihat Allah atau bisa merasakan Allah atau apa, Oma? Ya, bisa merasakan. Merasakan. Bisa merasakan, bahkan ada ungkapan mereka bersandar pada ungkapan Ali bin Abi Thalib bahwa saya menyembah sesuatu yang terlihat jelas. Terlihat? Terlihat jelas? Terlihat jelas dengan mata hati, maksudnya di situ. Apakah benar mata hati manusia bisa melihat Allah? La haula quwwata illa billah. Apakah benar manusia dengan hatinya bisa dekat dengan Allah? La haula quwwata illa billah. Ketika katanya Allah itu lebih dekat dari urat lehernya. Itu sandaran kata orang ketika mereka merasakan begitu dekatnya Allah dengan seorang hamba yang taat kepada Allah. La haula quwwata illa billah. Itu adalah fenomena. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh manusia, Iya. Tentang fenomena itu. Itu adalah sesuatu yang diyakini manusia tentang fenomena itu. Iya. Seperti itu. Ketika la haula quwwata illa billah. Ketika manusia hanya seorang hamba, manusia tidak bisa melakukan apapun atas kehendaknya, dan ketika manusia merasakan itu adalah kehendak Allah. Bagaimana, Om? Saya bertanyanya, saya yakin itu adalah kehendak Allah. Tapi apakah manusia itu merasa GR atau nyatanya, hakikatnya, bahwa manusia bisa dekat dengan Allah, bahwa manusia bisa melihat Allah dengan mata hatinya. Bahkan katanya di surga dan di padang mahsyar manusia bisa melihat Allah dengan jelas, dan itu adalah kenikmatan terbesar ketika melihat Allah dengan jelas. La haula quwwata illa billah. Uma bertanya, apakah itu sesuatu yang benar ketika itu adalah hakikat? Apakah itu sesuatu yang benar atau prasangka manusia atau GR-nya manusia? La haula quwwata illa billah. Ketika berbicara tentang Allah, begitu berat rasanya ketika diri membahas itu. Ketika
Saya meyakini Allah adalah rahasia. Apapun tentang Allah, rahasia. Yang saya bisa melihatnya adalah kehendaknya. Yang saya bisa mendengarnya adalah kehendaknya. Yang saya bisa mengerti tentangnya adalah kehendaknya. Yang saya bisa rasakan tentangnya juga kehendaknya. Itu yang saya rasakan. Kehendak Allah yang begitu nyata, yang ada di hadapan dari sesuatu yang dirasa. Ketika ada fenomena seperti itu, saya berpikir itu kehendak Allah. Saya ulang. Dan saya terus menjawab itu adalah kehendak Allah. Dari apa yang mereka rasakan. Dan ketika itu adalah sesuatu yang benar atau hanya fata morgana, itu adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang bisa menilainya. Seperti itu. Haruskah saya menilai dengan logika saya, dengan prasangka saya, atau dengan analisa saya? Ketika atas kehendak Allah ada akal untuk berpikir. Seperti itu? Iya, saya teringat dulu saya merasa diri dekat dengan Allah. Rasanya seperti apa, Om? Dulu saya begitu banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah? Iya, Meminta kepada Allah? meminta kepada Allah. Dari yang Uma inginkan? Iyalah, dari yang saya inginkan. Begitu banyak hal yang saya inginkan, dan di situ saya berdoa kepada Allah. Seberapa dekat rasanya ketika Uma pernah merasakan kedekatan itu? Makin terseduh-seduh, makin dekat rasanya. Ketika semakin menangis, semakin dekat. Rasanya seperti itu. Nah, saya terpikir, apakah itu GR-nya saya atau benar-benar saya dekat dengan Allah waktu itu tuh gitu. Kenapa Uma menangis? Saya menangis. Tidak Ketika tahu. merasa dekat. Bukannya harusnya tersenyum. Ketika itu bahagia. Ketika dekat dengan Allah. Kenapa menangis dekat dengan Allah? Kenapa ekspresinya menangis ketika merasa dekat dengan Allah? Tidak mengerti. Cuman yang saya rasa ketika saya berdoa kepada Allah, ketika saya sampai menangis kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, apapun saya memintanya kepada Allah. Ketika saya banyak meminta, ketika saya banyak menangis kepada Allah, itu merasa diri itu dekat dengan Allah. Tapi kenapa ya? Saya menangis, saya tidak tahu. Harusnya ketika dekat dengan Allah, bukan menangis. Harusnya tersenyum. Tersenyum. Bahagia ya. Tapi kenapa saya menangis? Tangis bahagia ya Uma. Wallahu a'lam. Yang dirasakan? Saya di situ ketika menangis, saya sih merasanya menghibah. Memohon. Memohon. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Kepada Allah. Iya, seperti itu. Dari keinginan yang dinyatakan. Iya. Dari sesuatu yang diinginkan. Iya. Merendahkan diri di hadapan Allah, berdoa kepada Allah dari sesuatu yang diinginkan, dari sesuatu yang dinyatakan. Iya. Jadi menangis. Jadi menangis. Dan Uma merasa dekat seperti itu, Uma? Iya, saya merasa dekat. Rasanya dekat dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ketika saya pernah menangis, ketika saya berdoa, kalau yang saya rasakan bukan karena saya merasa dekat, karena saya ingin apa yang saya nyatakan ingin dikabulkan. Seperti itu. Ketika saya menangis di hadapan Allah, karena saya takut ketika apa yang saya mau tidak dikabulkan. Ketika saya sudah berdoa seperti apa yang diperintahkan, seperti itu. Iya. Ketika saya sudah taat dari apa yang menjadi keharusan, saya menangis. Saya pikir di situ ada rasa takut ketika dari sesuatu yang saya lakukan.
belum sepenuhnya saya lakukan. Masih ada kekurangan dari apa yang saya lakukan. Seperti itu. Itu sesuatu yang saya rasakan ketika saya menangis. Apakah Umi merasa dekat nggak dulu? Merasa dekat dengan Allah? Saya merasa takut. Merasa takut? Kalau saya merasanya dekat. Dekat dengan Allah. La haula quwata illa billah. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah fenomena. Ketika yang saya rasakan itu adalah takut. Takut kepada Allah. Takut saya belum bisa menjadi seorang manusia yang seharusnya. Begitu takut itu menghantui diri. Dan akhirnya saya menangis. Kalau saya merasa diri baik-baik aja. Diri di situ saya berusaha untuk taat kepada Allah. Saya juga berdoa kepada Allah dengan begitu merendahkannya diri dan begitu berharapnya kepada Allah, dan ada rasa saya dekat dengan Allah. La haula quwata illa billah. Fenomena itu adalah kehendak Allah. Sesuatu yang saya rasakan dan sesuatu yang Umar rasakan ketika berdoa. Ternyata beda ya. Beda, Masya Allah. Ketika saya begitu takut dengan Allah, takut tidak bisa melakukan apa yang harus saya lakukan. Begitu ketakutan yang sangat. Seperti itu, Mas. Itu adalah fenomena. Itu adalah kehendak Allah. Sebenarnya itu adalah rahasia. Sesuatu yang saya rasa, saya pikir itu hanya fata morgana. Sesuatu yang saya rasa, itu hanya saya yang merasakannya. Dan menurut saya itu adalah bukan sesuatu yang benar adanya. Ketika Allah adalah rahasia, benar rahasia. Ketika saya tidak bisa mencari tahu tentang Allah begitu banyak, ketika saya tidak bisa menggambarkan Allah begitu banyak, ketika hanya yang bisa saya lakukan, la haula quwata illa billah. Saya meyakininya ketika Allah adalah benar dengan adanya apapun. Maksud saya, dengan apapun adanya diri ketika diri hanya seorang hamba di hadapannya. Dan ketika begitu banyak keharusan yang harus dilakukan oleh manusia ketika menyadari dirinya hanyalah seorang hamba. Seperti itu, Ma. Tadi saya menggarisbawahi satu kata, fata morgana. Bahwa yang manusia rasa itu hanyalah sekedar fata morgana. Bahwa kata billah. Tentang rasa takut kepada Allah, tentang rasa dekat kepada Allah, itu hanyalah fata morgana dari dunia ini. Ketika dunia hanyalah fata morgana, seperti itu. Artinya di dalamnya pun semuanya fata morgana. Begitu semua? Semuanya? Seolah-olah seperti itu. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Allah alam. Hanya Allah yang tahu. Ketika Allah adalah rahasia. Sesuatu yang saya rasakan bukan sesuatu yang benar. Yang benar hanyalah Allah. Sesuatu yang saya lihat bukan sesuatu yang benar. Yang benar hanyalah Allah. Sesuatu yang saya pikirkan bukan sesuatu yang benar. Ketika yang benar
hanya Allah. Ketika apapun yang dirasakan manusia, ketika apapun yang didengar manusia, ketika apapun yang dilihat manusia, ketika apapun yang dipikirkan manusia, ketika apapun yang ada di dalam hati manusia, itu sesuatu yang fata morgana. Ketika yang benar hanyalah Allah. Ketika Allah adalah benar. Ketika Allah selalu dan selamanya. Ketika Allah adalah segala-galanya. Haruskah mencari tahu sesuatu yang begitu rahasia? Ketika haruskah manusia mencari analogi tentang sesuatu yang begitu rahasia dan akhirnya membuat manusia lupa kepada sesuatu yang rahasia? Ketika itu Allah saja. La haula quwata illa billah. La haula quwata illa billah. Masya Allah, kehendak Allah. Manusia seperti itu merasakan, memikirkan, memahami, meyakini itu kehendak Allah untuk manusia di dunia ini. La Ternyata haula quwata illa billah. dunia hanyalah fata morgana. Dan apapun yang ada di dalamnya itu fata morgana, dan itu bersifat sementara, dan itu begitu sebentar, seperti itu. Iya, Ketika bumi itu hanya tempat singgah sementara, sesaat, sebentar. Begitu banyak yang harus dilakukan manusia ketika orientasinya hanyalah Allah saja. La haula quwata illa billah. artinya di dunia ini semuanya, seluruhnya, segalanya selain Allah adalah fata morgana. Fana. La haula quwata illa billah. Ketika tidak ada sesuatu selain Allah. Tidak ada sesuatu selain Allah. Ketika Ketika Allah selalu dan selamanya. Ketika Allah adalah segala-galanya. La haula quwata illa billah. la haula quwata illa billah. Selesai dulu, nanti kita lanjut. Ya Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.